Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aprilia dari SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang, Kota Pekalongan, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan video tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pertanyaan tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, kita akan bahas apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Jawabannya, yaitu saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama adalah bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar sangat rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan dan mereka hanya diam. Kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini, yaitu pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif. Karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Dan yang ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat, hal ini sangat penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa
untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kemudian, kultur dan iklim sekolah yang baik akan selalu saya contohkan serta teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap dan mengolah emosi mereka agar dapat menstimulasi menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntun, tetapi menuntun. Sebagai guru, berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asuh dan asah. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain dan saya akan mengintegrasikan permainan seperti puisi, inquiry, eksplorasi, dan praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Yang terakhir yaitu pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, yaitu yang dimaksud adalah menuntun dan melayani. Sekian pemaparan tentang video pembelajaran kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi Ki Hajar Dewantara CGP Angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.